Ya ampun, gara-gara Mili gak jemput gue, jadwal gue kacau semua, tau nggak? Lah, kemarin bukannya pagian, nggak dijemput milih juga kan? Ah? Oh iya ya? Gadang kali bikin lirik lagu. Pagi-pagi gak usah pada gosip ya. Tata, ntar kalau udah terima honor, jangan lupa telepon kita oke? Apaan sih, gak penting banget deh. Aduh Maura, lu kok underestimate cinta banget sih? Masa ngasih penilaian ke cinta kayak gitu doang? Kenapa? Masa lo cuma ngarepin cinta dapat honor doang? Bonus dong, Ra, dengan predikat penjualan album tertinggi. Pemecah rekor penjualan 1 juta keping. Platinum. Kenalin. Saya Dewa, temennya Cinta. Rangga. Barusan Carmen cerita banyak tentang kamu. Oh ya? Iya. Nggak kebayang aja ya kalau kejadian yang menimpa kamu sekarang ini terjadi pada saya. Pasti nightmare. Ya udah, nggak usah dibayangin. Bayangin yang enak-enak aja. Iya nih. Lagian ngapain sih kamu mikirin yang serem-serem, nanti malahan bisa merusak suasana pernikahan kamu, tau gak? Apa sih, men? Kan dari tadi udah dibilang. Tak, lo kata siapa kalau si Dewa tuh udah nyiapin rapat panitia segala? Hah? Gue tau dari dia sendiri. Bukan? Mana yang bener nih? Tunangan dulu kali. Kok pakai tunangan dulu sih? Ya mungkin biar bisa nyobain dikit-dikit dulu kali ya. Sorry. Nanti saya turun sebelum jembatan di depan ya. Emangnya kamu mau kemana sih, Nggak? Katanya mau ke stasiun. Di situ juga ada stasiun kecil kok. Tapi kenapa nggak sekalian aja ke Gambir atau ke Manggarai? Gak usah terlalu rame. Yang penting kan ada jurusan Bogor yang berhenti. Kenapa nggak naik taksi aja? Mungkin lebih mahalan, tapi kan lebih aman. Jangan. Gak usah. Katanya kamu menghindar dari keramaian. Terus kok kalau naik taksi kamu kan berarti sendirian, berarti aman dong, nggak ketemu orang-orang. Enggak apa-apa. Naik kereta aja kok. Makasih ya. Udah nganterin saya. Iya, sama-sama. Maaf. Tadi saya ngomongnya nggak enak. Nggak apa-apa. Orang yang bernasib kayak kamu, pantasnya lebih parah daripada ngomong nggak enak. Tapi kamu ternyata orang yang sangat tenang. Men. Makasih ya. Kamu hebat banget. Ya gue cuma bisa gitu doang lah. Tak. Kita pisah dulu ya.
Jalan yuk. Kenapa, Tak? Ya kita kan nggak boleh berhenti kelamaan di sini. Yuk jalan aja yuk. Tak, udah deh. Lo tuh jangan suka nahan perasaan gitu dong, Tak. Gue tahu kok lo masih pengen ngomong banyak sama Rangga. Nggak, Mel, lo sendiri kan. Rangga tuh udah nggak butuh banyak omongan dari gue. Tak, gue yakin dia tuh juga masih pengen ngomong banyak sama lo. Nggak, men. Berani taruhan ya, Tak? Lo lihat nih. Pas Rangga naik tangga pasti dia langsung nengok. Itu tandanya dia ngarepin banget lo ngejar dia. Enggak. Lihat aja. Rangga! Kamu serius mau ngejalanin HTS? Kenapa? Bener kamu mau kita ngejalanin HTS? Hubungan tanpa status. Oh, ya kalau nggak ada yang mulai, Nggak jawab yang jelas iya apa enggak. iya. Berarti semua omongan kamu di mobil itu udah jelas. Yang mana? Kita bisa dulu. Iya. Hati-hati ya enggak. Makasih. Waktu terus berlalu. Namun bagiku, semuanya terasa begitu lambat. Kehidupan terus berjalan. Namun di mataku, semuanya nampak tersendat-sendat. Ada satu judul buku Kartini yang begitu ingin kupercaya kebenarannya. Habis gelap terbitlah terang. Aku memang tak percaya gelap akan menjadi abadi. Tapi, aku juga senantiasa bertanya-tanya, kapan terang itu akan datang? Mungkin aku salah. Terang ternyata ada di mana-mana. Aku tak boleh hanya menanti untuk mendapatkannya. Ia harus kukejar. Kalau tak ingin ia jauh pergi. Sebab kepergian terang hanya akan membuat gelap jadi abadi. Dan aku tak mau itu sampai terjadi. Banget sih pagi-pagi jogging di rumah. Iya mau coba aja, tapi enak juga. Oh ya?
Kamu nggak minta diantar? Nggak usah deh, nanti Mili jemput di rumah. Kok jam segini belum datang? Iya, kemarin-kemarin itu dia jemput pagi-pagi, soalnya dia mau gosip-gosip dulu, mah. Jadi hari ini nggak ada bahan untuk digosipin? Nggak ada. Halo? Pagi Tante, ini Cinta. Cinta, Tante baru aja mau telepon Mili. Dia pasti kebingungan cari sepatu olahraganya kan? Saya belum ketemu Mili, Tante. Loh, emang Cinta berangkat sendiri? Enggak, ini masih di rumah lagi nungguin Mili. Loh, Mili belum sampai situ. Belum? Padahal dia berangkatnya pagi sekali loh. Oh ya? Tapi kok aku telepon handphonenya nggak aktif ya, Tante? Waduh, terus dia kemana dong? Padahal tadi tuh dia udah berangkat pagi-pagi, buru-buru lagi. Ini sampai sepatu olahraganya ketinggalan. Aduh. Tapi dia bilangnya mau ke sini kan? Iya. Udah masuk nih. Enggak kok, men. Ini tuh sebentar banget, men. Mili udah datang apa belum? Belum. Aduh, tuh anak mana sih, men? Astagfirullahaladzim. Tolong! Halo, selamat pagi. Betul ini rumah Mili? Iya, saya ibunya. Ini siapa? Kami dari Rumah Sakit Minto Harjo. Loh, Mili kenapa? Mbak, jadi saya nasibnya gimana dong, Mbak? Tunggu keluarganya datang dulu ya. Aduh, saya bawa uang kok. Emang berapa sih? Tapi nggak tahu cukup apa nggak. Ini nggak ada hubungannya dengan masalah pembayaran. Habis ada urusan apa lagi dong, Mbak? Saya udah ngerasa enakan banget kok. Dokter inginnya adik Mili CT scan dulu. CT scan itu yang kepala dipotret bukan? Iya, Ya udah, sekarang aja menunggu apa lagi sih, Mbak? tunggu keluarganya dulu. Karena biaya untuk CT scan itu nggak murah. Tadi katanya bukan urusan uang. Ditabrak. Gue nabrak. Ya lu nabrak apaan? Gue nabrak selokan pinggir jalan. Kenapa sih? Lo gak pada percaya ya? Lo gak lihat apa? Jidat gue sampai kayak gini gara-gara nabrak setir. Emang ada ya? Selokan nyebrang, abis itu ditabrak. Ya ampun, Ra. Sumpah lo tega banget lo ngetawain di atas penderitaan gue. Ya abis lu juga sih, lucu banget. Ada gitu, nabrak selokan pinggir jalan. Jangan masalahin selokan pinggir jalannya dong. Masalahin kenapa gue bisa nabrak selokan pinggir jalan. Ya lo kan belum cerita, Mel. Ya lagi lo belum gue ceritain juga udah ketawa. Kok enggak? Iya, sorry. Udah Mil, lo tenang ya Mil. Udah lo cerita aja sekarang dan kita semua pada dengerin kok. Udah gue jamin dia gak akan ada yang ngetawain lo. Iya. Hajarin lo ya pada ketawain. Betul. Lo cerita, Mil. Kenapa? Semua ini gara-gara Glenn. Oh, Glenn kenapa? Jadi kan Glenn nelfon gue tadi pagi. Handphone gue waktu gue perjalanan ke rumah Cinta. Awal-awalnya sih dia berterima kasih ke gue. Gara-gara semenjak gue ngomong sama bokapnya jadi langsung berubah sama Glenn. Jadi gak cuek dan udah baik banget sama dia. Emangnya lu pernah ngobrol sama bokapnya Glenn, Mil? Pernah. Loh, bukannya bokapnya Glenn kerja di Malaysia? Ya, gue pernah beberapa kali SLI ke Kuala Lumpur. Terus lo ngomong apa aja, Mil? Ya, gue bilang, gue bokapnya Glenn. Gue sayang sama Glenn, tapi gue akan mikir 100 kali untuk berhubungan serius sama Glenn karena gue ngeliat dia kayak anak hilang yang dicuekin sama bokapnya. Lo ngomong kayak gitu sama bokapnya Glenn? Ya. Gara-gara gue ngomong kayak gitu ke bokapnya Glenn, bokapnya langsung sering nelfon Glenn dan minta maaf kalau dia udah ngecuekin Glenn selama ini. Habis itu bokapnya kan Glenn kan udah sadar kalau emang anaknya tuh cacat. Dan dia udah sadar kalau dia gak bisa lari dari kenyataan. Dan
dia jadi berubah sama Glenn, langsung baik banget. Lu itu kan bagus, Mil. Kenapa lu sedih? Justru itu bokapnya Glenn jadi ingat janjinya dia sebelum Glenn kecelakaan. Janji apa? Glenn mau dikirim sekolah di Australia. Wah bagus dong Mil kalau kayak gitu. Harusnya kan lo malah bangga. Tapi Glenn berangkat ke Australia kapan? Justru itu tadi pagi Glenn udah nelfon gue dari Australia. Cepet. Udah. Cepet. Iya. Oh, Cia. Terus hubungannya Glenn mau pergi sekolah ke Australia sama lo bisa nyampe sini tuh gimana? Ya ampun men, masa harus gue jelasin lagi sih? Pokoknya abis telepon-teleponan gue tuh panik banget. Konsentrasi gue ke mobil langsung hilang. Jadi mobil gue udah nyelongsok ke kiri dan gue sadar-sadar gue di mobil orang. Orang siapa? Katanya sih dia kebetulan lewat di situ dan dia diberhentiin sama pemulung. Pemulung? Iya, pemulung itu yang pertama kali nemuin gue pingsan di mobil. Iya, ngomong-ngomong lo udah ngasih ke nyokap belum lo di sini? Udah. Tapi pas sebelum lo pada nyampe di sini, jadi mungkin sekarang dia masih di jalan. Gimana sih lo? Sumpah gue lupa. Lo ngasih tau kita duluan dong, Mil, baru ngasih tau nyokap lo. Tadi siapa ya yang pertama kali gue telepon? Hai semuanya. Hai. Dia ya yang pertama lo telepon. Ya ampun. Kamu kenapa milih? Hai. Makasih banget ya kamu udah mau datang ke sini. Mili? Tadi kesini naik apa? Naik taksi. Terus sekarang mau balik sekolah? Ya udah sama saya aja, saya antar sama sekolah. Tunggu Cinta dulu deh. Dia belum tentu mau. Cinta. Mil, lo ngapain sih pakai nelfon Tora segala? Kenapa tak? Lo cemburu ya? Ya enggak lah. Ya kok lo marah? Ya males aja gitu gue harus ketemu dia lagi. Lo pasti sengaja kan mau bikin gue sama dia ketemu? Enggak lah. Ya udah, kalau emang enggak apa-apa dah. Tak. Sebenarnya tak, lo tuh jangan terlalu sentimen gitu deh tentang Taura. Emangnya kenapa? Ya, Taura tuh sebenarnya udah berubah. Dia tuh udah gak kayak dulu lagi, tak. Iya, lo dibilang itu ke gue tuh berkali-kali, Mil. Iya, dan gue gak akan bosan ngingetin lo karena ya lo belum berubah juga, tak. Ya terus lo maunya gue kayak gimana? Tapi lo jangan marah ya, tak. Kenapa? Iya, maksud gue ya lo tuh jangan terlalu geran banget gitu, tak. Ya, siapa yang nge-GR-an? Ya, Taura kan sebenarnya udah nggak gitu-gitu amat juga ta sama lo. Lo kan jelas banget Will waktu Valentine yang kemarin dia ngirimin gue kado. Itu kan tanda-tanda dong. Gini tak, dia juga ngirimin kado Valentine kok dari Australia buat gue, tapi ya gue nggak nganggep itu sebagai tanda-tanda. Tak, ada sesuatu lagi yang mau gue ceritain lo tentang Taura. Apa? Sebenarnya sebelum Taura ngirim kado Valentine buat lo, gue udah ngobrol banyak sama dia via email. Tentang? Ya, tentang dia ngirim kado Valentine apa buat lo. Terus lo jawab apa? Ya, gue balik nanya dong, masa ngasih kado Valentine buat cewek sendiri susah banget sih? Nah, dia balas jawab, ya kalau buat Valentine buat pacarnya sih ya gampang-gampang aja, tapi ya dia mau ngasih kado Valentine buat lo ya karena cuman tradisi Valentine gitu, tak. Dan dia nggak mau lo sampe ngira kalau dia tuh ngasih kado Valentine buat lo tuh sebagai tanda pendekatan lagi, tak. Terserah lo mau percaya apa enggak.
Oh, saya kira nggak ada orang, sepi banget. Nanti kalau kita berisik, kamunya nggak bisa konsentrasi lagi nyetirnya. Nah gitu dong, saya bukan robot. Katanya Mili, lu mau buat rekaman ya? Ya, tapi nggak ada studio yang mau. Lu nyanyi sambil main piano atau gimana? Saya nggak usah nyanyi, main piano aja. Terus yang nyanyi siapa dong? Ya, nggak ada, instrumental doang. Emangnya ada ya yang mau beli piano tunggal gitu doang? Richard Chamberlain kan ada, yang main piano doang mau yang beli. Ya, itu si Richard Clayderman yang udah terkenal. Lu siapa coba yang kenal? Emang sih, manajer studio rekaman juga bilang gitu. Dia bilang mendingan saya main lagu buat penyanyi yang udah ada. Nah, bagusan gitu dong. Ya, tapi saya nggak bisa bikin liriknya. Disuruh aja Cinta nulis liriknya. Wah, ternyata pikiran kita emang sama. Saya udah minta Cinta bikin, tapi dia nggak mau. Dia minta pembayaran yang tinggi banget, saya nggak bisa bayarin. Dia apaan sih? Itu lumayan tak buat sekalian go public ya nggak, Ra? Oh iya, Tak. Ya tapi lo udah buat melodinya belum? Sudah saya kasih ke Cinta kok. Bagus nggak, Tak? Kamu pasti belum dengerin ya? Abis Iya, nggak apa kok, saya ngerti kamu sibuk. Pada mau dengerin nggak? Mau. Boleh. Cinta? Yaudah deh, kalau voting udah pasti aku kalah suara. Jadi yaudah terserah. Oh, alright. Cowok mana sih yang gak suka sama gue? Cinta gitu loh. OMG, Ferry itu kan bau banget, Cinta. Iya. Audi, emang lo kira yang namanya Ferry itu di dunia ini cuma satu? Ferry yang anak kelas 3 IPS yang kalau keringetan ngucurnya tuh gak berhenti-berhenti dan badannya bau banget. Ferry yang lagi naksir gue itu, Ferry anak binus. Dia itu semester 4 alias tingkat 2. Dan orangnya badannya wangi banget. Dia aja tuh punya parfum sampai 3 biji. Biar tiap 2 hari sekali ganti. Emang bokapnya Ferry yang jual biang parfum di Tanah Abang ya? Gue gak ikutan. Woi, mau kemana lo? Mau ke kamar mandi. Alasan ke kamar mandi tuh udah basi, tau gak? Bilang aja lo mau ketemu sama Mamet. Ganjen. Kok kalian pada tahu sih? Bahagia deh jadinya. OMG, please deh. Oke. Ya, lagian gue juga udah maafin lo kok. Jadi masalah ini kita nggak usah bahas lagi. Dan lu juga jangan terus-terusan ngerasa bersalah dong, karena ya Mamet tuh paling nggak tega ngeliat cewek nangis depan Mamet. Aduh. Mili, udah sembuh. Emangnya dia sakit? Iya, dia habis kecelakaan gitu. Jadi mobilnya masuk ke selokan terus dia pingsan. Oh, kok dia gak kelihatan lebih sakit sih? Tahu tuh anak. Itu gitu. Oh iya udah, dadah. Tau gak sih Mil, kata mereka, muka lo tuh gak pantas banget tau gak sih habis sakit. Ya kalau gue sakit kan gue di rumah, Tak. Tapi mereka ada benernya juga Mil ya. Sebagai mantan korban kecelakaan, lo tuh bener-bener gak kelihatan kayak habis sakit tau gak? Loh, ini apa dong? Plaster. Ya plester gunanya apa? Bisa ditempel di sini. Itu buat ngeyakinin wali kelas lo biar lo kelihatan habis sakit. Lo kok tahu sih, Tak? Yang itu gue tahu, tapi gue gak percaya deh kalau lo izin 3 hari karena lo bener-bener sakit Mil. Iya sih, sebenarnya sakitnya cuma sehari, tapi sama dokternya kasih izin 3 hari, jadi gue manfaatkan.
banget sih, Tak? Ah ya ampun, gara-gara Mili gak jemput gue, jadwal gue kacau semua tau nggak? Lah, kemarin bukannya pagian, gak dijemput milih juga kan? Ah? Oh iya ya? Gadang kali bikin lirik lagu. Agi gak usah pada gosip ya. Tata, ntar kalau udah terima honor, jangan lupa telepon kita oke? Apaan sih, gak penting banget deh. Aduh Maura, lu kok underestimate cinta banget sih? Masa ngasih penilaian ke cinta kayak gitu doang? Kenapa? Masa lo cuma ngarepin cinta dapat honor doang? Bonus dong, Ra, dengan predikat penjualan album tertinggi. Pemecah rekor penjualan 1 juta keping. Platinum. Oke, gue gak denger. Ada apaan sih, men? Emang gue kenapa? Gue 3 hari absen gak masuk ke sekolah. Lo gak ada antusias apa-apa buat nanya gue. Pakai gitu. Sorry ya, Mil. Sorry. Udah sembuh, Mil. Basi. Mau lu tuh apa sih, Mil? Carmen? Ada apa? Kenapa Carmen jadi sensi banget gitu ya? Kayaknya sih gara-gara udah 2 kali ulangan matematika, nilainya tuh anjlok terus. Jadi dia jadi tertutup gitu. Kapan tuh? Minggu lalu. Kok dia gak pernah cerita sih? Iya pasti dia malu lah. Al, ke gua aja yang sekelas nggak cerita gimana malu lo lagi. Masalah Carmen sama Mamet tuh udah beres belum sih? Duh, nggak tahu juga sih. Soalnya Carmen nggak pernah cerita ke gue dan gue juga takut nanya ke Carmen. Emang kenapa, Tak? Soalnya Carmen tuh kan udah keenakan banget sama Mamet, diajarin terus. Sampai PR aja kan Mamet yang ngerjain. Nah terus sekarang mereka perang dingin. Ya udah mampus lah Carmen. Kayaknya gara-gara itu deh. Terus Mametnya sendiri sekarang kayak gimana? Masih mau baikan sama Carmen apa enggak? Nggak tahu juga sih. Tapi setahu gue, Mama itu sekarang ada yang ngedeketin dan suka sama dia. Anak cheerleaders gitu deh. Kak Carmen? Bisa ngomong sebentar nggak? Ada urusan apa sih lo kesini? Aku mau nanya tentang pertandingan basket, Kak. Pertandingan yang mana? Yang bulan depan, yang kita ngelawan anak 104. Pertandingan yang itu gue nggak ikut. Emangnya kenapa sih? Aku mau nanya kostum buat cheerleadernya, Kak. Tumben-tumbenan amat lo nanya kostum cheerleaders ke gue. Terus, aku nanya ke siapa dong? Ya lo nanyanya sama kaptennya. Berarti bukan ke Kak Carmen? Bukan. Tuh, Johan anak 3 IPA 3. Oh, ya udah. Ya udah sana. Iya, Kak. Makasih, Kak. Apa lagi? Aku pengen nanya sesuatu, Kak. Nanya apa? Kak Carmen jadian ya sama Mamet? Maksud lo apa tuh nanya kayak gitu? Gini, soalnya aku suka sama Mamet. Aku sih pengennya jadian sama dia. Tapi aku gak pengen nyakitin perasaan orang lain. Tapi tadi pagi aku ngeliat Kak Carmen berduaan sama Mamet. Terus aku langsung kepikiran deh kalau Kak Carmen jadian sama Mamet. Bener gak sih?
Atau nggak bener? Atau Kak Carmen pacaran sama Mamet? Enggak. OMG! Thanks God! Aduh, enggak, gue nggak apa-apa, udah sana Bel. Nggak apa-apa. Bantuin ke UKS sedikit. Kenapa? Mau ketawain gue lagi kan? Aduh Mili, jangan marah gitu dong. Lu seharusnya bersyukur. Dalam keadaan menderita begini, lu bisa menghibur orang. Jahat banget sih Lora. Tadi Carmen bukannya mau nyusul ya? Ya bilangnya sih gitu, tapi tahu deh. Gue sih nggak yakin. Kenapa? Malu. Ya iyalah. Oh, masalah dia sih nggak ada apa-apanya dibanding masalah gue. Masalah keluarga gue. Seharusnya dia tuh gak usah malu, apalagi sama kita. Mungkin dia malu sama kita karena dia tahu, Ra. Kita tuh udah tahu banget dia kayak gimana. Iya sih, orang lain-lain. Cuman gak kebayang aja gitu, karena bisa kayak gitu. Gak kayak dulu. Mbak Mili, sudah ada keluarganya yang datang? Ya ampun, gue lupa. Ya ampun. Jangan-jangan kayak waktu itu lagi. Yang lo telepon pertama Taura duluan. Kenapa, Mil? Enggak. Lo nelfon Taura duluan ya, Mil? Mil? Emang salah ya? Ya nggak salah sih, tapi kan seharusnya... Permisi.